Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Indah Rahma Ayu, NPM A1G022083, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini kita akan membahas bab 6, konsep manajemen pendidikan tinggi. Nah, pada bab 6 kali ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, diantaranya konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Dan yang kelima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Sebelum melanjutkan ke materi yang pertama, teman-teman udah ada yang tahu belum? Apa sih pendidikan tinggi dan perguruan tinggi? Apakah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi itu sama? Yuk kita bahas. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi seringkali dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti sama. Sedangkan sebenarnya pendidikan tinggi dan perguruan tinggi itu memiliki arti yang berlainan. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaannya bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 1. Konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Nah, menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. 2. Konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat membentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Manajemen perguruan tinggi. Aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi yaitu 1. Perencanaan. Perencanaan yang menentukan hidup dan mati berkembangnya tidak suatu universitas. 2. Pengorganisasian yang membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. 3. Penggerakan. Tugas penggerakan atau accounting adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Selanjutnya, dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama, dimensi etis, yaitu hal yang berkaitan dengan moral dan prinsip-prinsip moralitas. 2. Dimensi keilmuan. 3. Dimensi pendidikan. 4. Dimensi sosial. Dan yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi
dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Tampaknya investasi langsung dalam bentuk brick and mortar atau bangunan dan bentuk fisik kurang memberikan keunggulan kompetitif, mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Nah, menurut dokter, 30 tahun dari sekarang, kampus universitas akan menjadi barang peninggalan. Universitas tidak akan mampu bertahan hidup dalam bentuknya seperti sekarang. Alasannya adalah pergeseran pada pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus dari orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah sangat terdidik dan menjadi pusat serta sektor pertumbuhan pendidikan. Tapi banyak yang berpendapat bahwa ramalan dokter tidak akan terwujud. Proses belajar mengajar tradisional masih tetap diperlukan dan berkembang bersama dengan cara-cara baru melalui berbagai alat teknologi dan informasi. Yang terakhir, tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya. Sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Globalisasi yang tidak sempurna, yaitu tidak lengkap tetapi tetap berjalan terus, justru meningkatkan perbedaan antar negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.